Halo Gaters, selamat datang lagi dalam program Angkat Bicara, berani angkat bicara di sini. Nah, kita mungkin akan lebih banyak menayangkan hijrah story atau ya program-program Ramadan lainnya untuk menemani teman-teman semua yang sedang stay at home sambil menjalankan ibadah puasa. Yang ngomong-ngomong, selamat menjalankan ibadah puasa hari ini, besok dan seterusnya. Semoga lancar, tidak ada hambatan dan semoga keberkahan akan selalu datang kepada kita semua. Nah, pada Angkat Bicara kali ini, saya ingin menghubungi salah seorang teman saya. Beliau saat ini tinggal di Australia. Bisa dibilang saat ini juga dia menjadi seorang pemuda hijrah di sana. Seperti apa sih kisahnya dan bahkan dia sudah menjadi seorang suami di usia muda. Keren banget kan? Jadi kita langsung aja video call dengan beliau, langsung terhubung dengan Tio namanya. Jadi saksikan terus Hijrah Story episode kali ini. Halo teman-teman semua, sekarang kita udah langsung terhubung nih sama Tio nih, kawanku di Australia. Halo Tio, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ngomong-ngomong di Australia gimana yuk corona? Di sini sama sih, lockdown juga. Terus di sini lockdownnya tuh antar state gitu. Jadi kalau misalnya kita mau pindah ke provinsi gitu, provinsi kita harus bikin izin. Terus kadang di beberapa daerah kalau misalnya orang yang keluar tanpa izin gitu, keluar tapi nggak ada udzur yang jelas, apalagi orang yang baru di karantina gitu, misalnya pulang dari mana gitu, terus di karantina, terus mereka bandel, itu didenda, dendanya tuh ribuan dolar. Tapi di Australia di daerah mana yuk? Lu sekarang? Gue sekarang di Queensland, di daerah Brisbane, dekat sama Brisbane lah. Udah sebelumnya. Udah berapa lama di Australia? Berapa lama ya? Pokoknya gue masuk ke sini tuh bulan Juli. 9 Juli bulanan lah. Baru ke Australia? Iya. Nah, kita ke tujuan awal nih, kita mau ngomongin hijrah nih. Tadi tuh gue gara-gara waktu itu lihat Instagram lu, terus tiba-tiba hilang, semua foto hilang. Iya. Terus nggak lama kan lu nge-post kalau lu menikah. Memang sudah bulat tekadnya untuk hijrah. Ya maksudnya kan gue tahu dulu lo adalah pemusik yang suka ngeband sana sini sambil masa kuliah ya bandel-bandel remaja lah kita bareng-bareng gitu. Terus sekarang apa sudah memantapkan diri untuk hijrah? Insya Allah sih Jal, Insya Allah pengen terus di jalan ini gitu, karena gue nemuin kenangan, kenyamanan yang nggak pernah gue dapet di saat gue bermain musik atau melakukan hal-hal lain gitu. Yang mana itu gue rasain kesenangannya cuma sesaat gitu, hampa gitu. Sementara di sini walaupun kesulitan atau apapun, tapi ada kenikmatan. Yaitu kenikmatannya apa? Kenikmatan iman gitu kan. Alhamdulillah gitu, Allah masih ngasih gue kesempatan untuk di jalan ini. Jadi gue pengen tetap di jalan ini gitu. Insya Allah. Terus sebetulnya hal apa sih yang pertama kali benar-benar kayak misal sosok atau kejadian apa yang memang memutuskan lo untuk kayak oke lah gue hijrah aja? Jadi gue itu pas mau lulus kuliah, gue ngerasa lulus kuliah itu ya udah gitu, itu sebagai tujuan utama gue gitu kan. Pada waktu itu sama gue. Terus gue main musik gitu kan, gue main musik juga kan, gue siap-siap buat lulus kuliah sama gue main musik. Terus ada dua kejadian nih, jadi di musik gue ngalamin suatu kejadian, pas setelah lulus kuliah juga gue ngalamin kejadian gitu kan. Jadi pas di musik dulu ya, di musik ini gue main musik gitu kan, gue manggung ikut sama band gitu kan, manggung kemana-mana gitu kan. Tapi kok gue ngerasa apa ya, ada sesuatu yang ganjel gitu di hati gue gitu kan. Ada yang ganjel apa gitu kan, gue mikir kan. Setelah gue pikir-pikir, kok gue manggung tapi tetap kayak hampa gitu Jel. Gue manggung tapi nggak nemuin ramenya apa gitu, enaknya apa gitu. Gue cuma main musik terus. Tapi secara material dong. Apa? Secara material dapat dong. Material dapat, tapi maksudnya secara apa ya? Ya mungkin nggak banyak juga sih materialnya Jel. Maksudnya bukan itu yang gue cari kan. Orang bilangnya music is life gitu kan. Gue cobalah music is life, terus gue cobalah merenungi arti music is life itu kan. Ternyata music itu bukan life buat gue. Terus yang kedua itu pas gue lulus kan udah selesai nih skripsi segala macam, udah selesai tes, selesai sidang.
pas gue dinyatakan lulus, gue langsung diem, langsung mikir tujuan lu ini doang gitu kan, setelah ini apa lagi, dan pertanyaan apa lagi itu Jal, itu yang bikin gue mikir. Setelah gue mencapai next level gitu, setelah gue mencapai next destination, mencapai tujuan selanjutnya, pasti akan ada pertanyaan apa lagi nih, setelah ini apa lagi gitu kan, setelah ini apa lagi. Jadi gue akan selalu menemukan pertanyaan itu setelah gue mencapai sesuatu gitu kan. Jadi lo udah membuat plan, ketika udah nyampe di sini, gue mau ngapain lagi ya, menuju ke sini mau ngapain lagi, terus seperti itu ya. Nah, itu jadi gue mikirnya apa lagi. Dari situlah mulai gue ngerasa gue harus nemuin suatu alasan yang memang gak bakal bikin gue nanya apa lagi gitu. Mungkin Allah itu ngasih jalannya seperti itu ya. Jadi gue kayak tiba-tiba lihat postingan. Jadi itu postingannya Ustadz Hanan Attaqi. Gue dengerin tuh, intinya karena waktu itu gue ngerasa jauh banget dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gue ngerasa jauh banget. Tapi Ustadz Hanan Attaqi bilang Allah itu gak bakal pernah pergi. Allah gak bakal pernah pergi, bahkan ketika kita pergi dari Dia gitu. Jadi ketika kita datang membawa dosa, lalu Allah mengampuni, lalu bahkan ketika kita pergi lagi gitu, Allah masih siap nungguin kita gitu untuk datang kembali gitu, selama kita belum mati. Gue sedih deh. Nah itulah kata-kata itu. Itulah yang bikin gue mikir Jal. Memang selama lo belum memutuskan untuk hijrah lah, masih aktif di kegiatan musik, dosa terbesar apa sih yang pernah lo lakuin sampai akhirnya gue harus berubah? Ini lo prefer kita apa enggak boleh? Ya sebenarnya gue pun malu gitu untuk mengucapkan aib gue. Ya banyak dosa yang gue lakuin, dan itu bikin gue ngerasa, karena yang gue tahu ya satu dosa kecil yang kita lakukan itu akan membuat noda hitam di hati kita. Tapi ada nggak sih sosok yang benar-benar menginspirasi lo, jadi lo pegangan banget untuk hijrah? Sebenarnya sosok yang jadi pegangan ya Nabi Muhammad SAW gitu. Buat gue gitu. Karena kisah-kisahnya tuh memang menarik gitu, Jal. Kisah-kisahnya Nabi Muhammad SAW itu menarik, dan dia jadi panutan gue gitu untuk hijrah. Dia sudah banyak mengorbankan harta, bahkan dirinya untuk agama Allah ini gitu. Nah, jadi gue ngerasa gue pun harus bisa seperti itu sebisa mungkin. Setelah hijrah apa yang lo dapetin? Tenangan, Jal. Tenangan, terus kenyamanan gitu. Walaupun gue lagi sulit gitu, Jal. Gue lagi sulit. Itu yang gue rasanya itu tetap tenang gitu, tenang. Hadapi masalah pun tenang, nyaman. Nggak ada rasanya kayak aduh gue harus gimana. Kembali ke Allah gitu, Jal. Setiap gue punya masalah, kembali ke Allah, langsung tenang hati gitu. Atau baca Quran. Karena kan memang Al-Quran pun sebagai obat untuk menenangkan diri, jiwa yang sedang bergejolak gitu kan. Lu menikah setelah pindah yang ke kota itu? Sebenarnya gue dari awal sebelum gue pergi ke Australia gitu, Jal. Sebelum gue ke Australia, gue doa sama Allah. Ya Allah, berikanlah orang-orang yang baik, dan maksudnya dari awal gitu kan, berikanlah teman-teman yang baik, sekeliling yang baik, dan juga jika kau mengizinkan, berikanlah saya istri. Ya entah setelah pulang atau pas lagi di Australia gitu kan. Terus pas di Australia, ya gue pun melakukan usahanya gitu kan, usaha gue coba cari-cari gitu kan. Gue pakai aplikasi waktu itu, aplikasi semacam Tinder Islami lah. Tinder Islami, tapi mereka orang-orang yang mau nikah doang gitu, Jal. Gue coba cari-cari gitu kan, ternyata ada satu orang nggak ada fotonya, Jal, nggak ada fotonya, tapi gue buka aja lihat bionya, lihat visi misinya gitu kan. Visi misinya gue lihat, ternyata visi misinya sreg gitu, Jal, sreg gitu kan. Terus akhirnya gue ajak ngobrol gitu kan, Berarti ini pas masih di Indonesia? Enggak, ini gue pas udah di Australia. Kan gue pergi ke Australia dulu, terus gue coba aplikasi itu. Kan gue akan usahanya gitu kan. Terus akhirnya gue chatan sama si calon istri gue ini waktu itu. Dan alhamdulillah cocok gitu dari semua visi misinya gitu, Jal. Terus setelah itu gue membulatkan tekad untuk pergi ke kota ini.
untuk ketemu gitu kan, ketemu sama orang tuanya, ngobrol sama orang tuanya langsung gitu Jal. Jadi pertama kali ketemu langsung ngobrol sama orang tuanya. Australia asli? Dia bukan orang Australia, dia orang New Zealand. Orang New Zealand? Cuma orang New Zealand, cuma keturunan Somalia gitu kan. Terus ya gue ngobrol sama orang tuanya segala macem, alhamdulillah gitu kan, semuanya digampangin gitu Jal. Ketemu orang tuanya, gue nggak grogi, ya ada groginya dikit lah, tapi orang tuanya pun mengayomi gitu. Dan gue bilang ini keajaibannya di sini nih, keajaibannya di sini. Gue bilang sama calon gue, sama calon mertua gue juga, gue bilang kayak gini, saya di sini kerjanya seasonal itu kerjanya musiman gitu kan, karena pada awalnya emang gak ada niat untuk kerja lama di Australia gitu kan. Gue bilang kerjanya seasonal, saya uang ya mungkin pas-pasan lah, uang pas-pasan, terus mungkin juga visanya temporary gitu kan, visanya tuh sementara gitu kan. Ya inilah saya gitu kan, saya jujur apa adanya gitu kan. Terus pas gue bilang gitu, orang tuanya bilang gini, nggak apa-apa, karena rezeki itu dari Allah, jangan takut. Nah dari situ gue makin yakin tuh Jal, inilah mungkin salah satu jawaban Allah gitu kan. Akhirnya gue gasin tuh Jal, pas gue pergi ke kota, terus gue pergi lagi ke kota gitu, tanpa ada persiapan atau tanpa ada kerjaan, ya gue pergi aja gitu, karena gue yakin gitu, ini mungkin jalan Allah, seperti apa kelihatannya, dijalin aja gitu. Walaupun kelihatannya kayak buram suram gitu, buram nggak jelas gitu kan, tapi kalau kita yakin sama Allah gitu kan, insya Allah ada jalannya. Dan alhamdulillah gitu, Allah ngasih pernikahan ini. Terus kenapa sampai akhirnya lu memutuskan bahwa lu kenal belum lama gitu, sampai akhirnya yakin ya sudah nikah aja? Ya gue minta gitu sama Allah Jal, karena kita ini nggak tahu apa-apa gitu Jal. Kita nggak tahu apa-apa, kita cuma tahu luarnya doang gitu, kita cuma tahu luar segala macam, tanda-tandanya doang gitu. Sementara yang tahu selanjutnya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi gue coba sebelum gue nikah, ya jauh pas masa perkenalan gitu Jal, gue selalu minta sama Allah tunjukkan yang terbaik, terus berilah yang terbaik gitu kan. Gue selalu minta itu gitu Jal, nggak pernah berhenti. Dan ujungnya tuh ke orang ini gitu Jal. Jadi Allah tuh mengarahkannya gitu, entah gimana jalannya itu, Allah ngarahinnya ke situ gitu. Nah itu yang bikin gue mikir, ya mungkin inilah yang Allah takdirkan gitu. Tapi setelah lu memutuskan hijrah gitu, dan akhirnya juga lu menikah di usia yang muda, ya kamu juga sih 25 tahun, usia yang sudah benar gitu. Cuman bagi sebagian orang mungkin ya sangat muda 25 tahun. Terus juga lo adalah seorang, ya istilahnya bolang lah di negeri orang gitu. Apakah lo sekarang perlahan-lahan sudah mulai memetik dari indahnya berhijrah gitu, mulai dari rumah tangga yang ternyata ya Allah bantu, ya Allah ternyata tepati semua janjinya, gue dicukupkan dan lain-lain. Ya gue selalu ngerasain semenjak hari pertama gue hijrah pun udah merasakan gitu Jal, nikmatnya gitu. Jadi gue nggak harus menunggu sampai akhir gue atau kapan gitu. Gue udah merasakan di hari pertama gue hijrah. Di hari pertama gue memutuskan untuk belajar agama. Nikmat yang gue rasain itu ya kayak gue pernah dengar kata-kata ulama itu, ya dia bilang sebenarnya kita mungkin mengalami kesulitan segala macam gitu kan. Muslim itu ketika Allah mencintainya, mungkin Allah akan mengetes dia dengan cobaan-cobaan gitu kan. Tapi kenikmatan itu bukan dari harta atau apa, tapi ketika menghadapi cobaan-cobaan itu ada iman di situ Jal. Nah itu yang gue rasain, nikmatnya itulah. Alhamdulillah sampai sekarang gitu kan, masih gue rasain walaupun kadang naik turun, tapi itu yang gue rasain gitu, nikmatnya itu ketika kita dapat lagi naik lagi gitu kan, itu nggak bisa terbayangkan lah Jal. Alhamdulillah gitu lah. Ada tips kan dari lo buat gua, buat teman-teman gua yang lain? Tipsnya itu Jal, puasa jadi salah satu momen, ya mungkin ketika video ini tayang mungkin sudah bulan puasa itu, jadi puasa juga jadi salah satu momen yang istilahnya sangat pas lah ketika lo ingin memperbaiki diri.
kita harus nutup semua jalan-jalan yang kita paksain diri kita gitu. Kita paksain diri kita, awalnya terpaksa, lama-lama jadi cinta gitu. Jadi awalnya terpaksa gitu, jangan nggak apa-apa kita paksain untuk agama itu. Allah tahu gitu kalau kita berusaha gitu. Walaupun awalnya mungkin berat, sama kayak diet awal-awalnya berat gitu kan, tapi lama-lama kalau udah biasa jadinya ya kayak nggak dipikirin gitu Jal. Ya sama lah kayak belajar agama gitu kan, kita paksain diri kita untuk tetap di jalan itu. Jadi kita kalau ada nih bisikan setan nih, udah sementara nggak apa lah, santai-santai dulu aja lah, kita main ke yang dulu, maksudnya balik ke yang dulu sebentar. Itu pikiran dari setan tuh kayak gitu tuh. Nah kita lawan, enggak lah, nggak usah lah. Kitanya tuh maksain diri kita untuk jauh dari apa yang dibisikin setan gitu, dipaksa untuk jauh. Kalau misalkan kita mau berubah pun ya kayak tadi tuh maksain, kita juga sekaligus berdoa gitu ya. Kita minta sama Allah, maksa gitu. Kita harus paksa diri kita juga untuk berdoa, karena berdoa itu nggak pernah sia-sia gitu Jal. Nanti karena di akhir-akhir nanti akan ada malaikat yang membawa pahala bergunung-gunung, terus kita nanya itu pahala apa gitu. Itu pahala doa kita gitu Jal. Ya, semoga sehat-sehat selalu, sehat juga buat istri yuk. Amin, sama-sama Jal. Di sana semoga ya baik lagi puasanya lancar, semoga sehat-sehat selalu, nggak terkena dampak dari wabah yang lagi dahsyat ini. Amin ya Allah. Ya terutama banyak banget, semoga akan banyak kebaikan yang bisa kita petik dari cerita kita hari ini buat teman-teman semua, buat gua gitu. Semoga ya tentunya kebaikan juga akan baik lagi ke lu kan sebagai orang yang sudah berbagi. Satu pesan gue Jal, boleh kasih pesan gak Jal? Boleh. Nah, sangat boleh. Satu pesan gue, jangan pernah takut untuk meninggalkan sesuatu karena Allah. Karena Allah akan memberi balasan yang besar, dan balasan itu bukan hitungan kita manusia gitu, itu hitungan dari Allah. Jangan pernah takut. Dah, itu aja. Thank you banget, sangat menginspirasi ya. Semoga momen Ramadan ini apalagi kan gue juga sudah mendekati hari akan menikah, semoga bisa jadi lebih baik. Mabruk. Oke, yuk, thank you ya. Selamat beraktivitas. Siap-siap besok sahur. Semoga. Insyaallah. Oke, yuk. Sip. Amin ya Allah. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita segitu aja obrolan saya dengan kawan saya di Australia, Tio. Ya, semoga hari ini akan banyak sekali pelajaran yang teman-teman dapetin. Semoga puasanya juga hari ini lancar. Semoga banyak banget ilmu yang bisa didapetin ya. Pokoknya intinya itu. Jadi ya sambil stay at home, sambil nonton video ini, dan sambil belajar juga gitu. Dan jadikan momen Ramadan kali ini menjadi momen yang terbaik untuk teman-teman semua bisa belajar jadi lebih baik gitu istilahnya. Oke, terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa saksikan juga video GT yang lainnya di channel GT TV. See you on the next video and goodbye.